Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam bahasa. Jadi bahasa ini mempunyai banyak macamnya. Jadi ada di sini digambarkan sebagai bahasa Tengger, Baduy, Osing, Betawi, Sunda, Jawa, dan masih banyak bahasa lagi yang lainnya. Maka pada itu kita harus memahami dari macam-macam bahasa. Yang pertama, sebelum kita pahami tentang apa itu bahasa dan ruang lingkupnya, maka kita harus paham dahulu tentang pengertian macam ragam bahasa ini. Jadi, macam ataupun ragam bahasa ini adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi, ragam bahasa ini atau macam bahasa ini adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Yang pertama, yang kedua berbeda-beda menurut topik yang dibicarakannya. Yang ketiga menurut hubungan pembicaranya. Yang selanjutnya menurut kawan bicaranya, dengan siapa kita bicara. Yang kelima orang yang dibicarakannya itu apa. Dan yang terakhir menurut medium pembicara. Jadi itu adalah pengertian dari macam ataupun ragam bahasa. Lalu kemudian menurut pengertian yang lain, bahwa ragam bahasa itu adalah sehubungan dengan pemakaian bahasa, maka timbul dua pokok bahasa. Jadi seiring dengan pemakaian bahasa tadi dari pengertian tersebut, maka timbullah dua pengertian bahasa. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku, yang kedua adalah penggunaan bahasa yang tidak baku. Biasanya bahasa-bahasa baku ini digunakan pada forum-forum ataupun pada pembicaraan yang formal. Sedangkan yang tidak baku ini digunakan pada saat pembicaraan yang non formal. Lalu kemudian, apa itu macam-macam ragam bahasa? Nah, ini bisa dibagi berdasarkan dua ragam ataupun dua macam. Yang pertama itu adalah berdasarkan media, yang kedua berdasarkan situasi dan pemakaian. Yang pertama berdasarkan media, itu yang pertama ada ragam tulisan. Jadi sampai sekarang ada banyak sekali ragam-ragam tulisan. Yang kedua ada ragam lisan. Ragam lisan ini banyak sekali sampai sekarang bahasa berdasarkan lisan. Misalnya tadi bahasa Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Begitupun tulisan, ada tulisan Jawa, tulisan Sunda, dan sebagainya. Walaupun sekarang misalnya yang dipakai secara nasional itu adalah secara lisan maupun tulisan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, ini berdasarkan situasi dan pemakaian. Itu ada 6 ragam. Ragam yang pertama itu adalah ragam bahasa baku lisan. Jadi ada ragam bahasa baku terhadap lisan. Kalau bahasa Indonesia, ada biasanya bahasa bakunya adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejahan yang disempurnakan. Jadi harus sesuai dengan ejahan yang sudah disempurnakan. Lalu yang kedua, ada juga bahan baku tulis sama juga dalam bahasa Indonesia, misalnya ada sesuai dengan ejahan yang sudah disempurnakan juga. Yang ketiga juga ragam bahasa tulis standar. Ada misalnya ragam bahasa standar. Misalnya kalau standar penulisan fiksi bagaimana, ragam penulisan misalnya apakah sama dengan penulisan ilmiah, ya tentunya berbeda. Misalnya kata-kata yang dipakai dalam tulisan fiksi itu lebih bisa tidak baku dengan menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan ejahan yang disempurnakan. Berbeda dengan kita menulis penulisan ilmiah, maka kata-kata yang disampaikan itu harus kata-kata yang ilmiah, kata-kata yang baku sesuai dengan ejahan yang disempurnakan juga. Lalu kemudian yang keempat, ragam bahasa tulis non standar. Misalnya tadi, misalnya fiksi. Fiksi itu apa? Nanti misalnya ada bentuknya novel, ada yang bentuknya nanti tabloid, ada yang bentuknya nanti dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ragam bahasa tulisan non standar yang tiap masing-masing itu berbeda. Bagaimana tulisan non standar itu. Lalu yang kelima ada misalnya ragam bahasa semi standar, artinya kita menggunakan semi standar, tidak menggunakan bahasa baku, tapi ataupun bahasa standar, tidak juga menggunakan bahasa yang non standar. Biasanya ini dilakukan kepada situasi yang formal,
Cuma misalnya tidak terlalu formal juga. Misalnya ketika mengadakan rapat tapi rapat internal, tidak rapat secara umum. Itu kan bisa menggunakan bahasa baku untuk menunjukkan keseriusan, tapi juga bisa dilakukan dengan cara yang santai. Itu adalah kadang ketika Anda menggunakan bahasa tersebut adalah bahasa semi standar. Anda menggabungkan bahasa yang standar dengan non standar, ataupun bahasa yang baku dengan bahasa yang tidak baku. Lalu yang keenam, itu bisa juga berdasarkan ragam bahasa konsultasi. Nah, ini berbeda ketika kalian menggunakan ragam bahasa ketika konsultasi. Nah, maka bahasa yang digunakan pun lebih pada bahasa pendekatan emosional. Jadi bagaimana bahasa, misalnya bahasa-bahasa yang persuasi, bahasa-bahasa yang bisa tadi membuat orang mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan misalnya keluh kesah yang ada ketika kalian bisa menggunakannya sebagai konsultasi. Tidak mungkin Anda misalnya menggunakan bahasa lain. Maka ada ragam bahasa yang terakhir, ragam bahasa konsultasi. Nah, lalu kemudian apa perbedaan antara ragam lisan dengan ragam tulis? Misalnya yang pertama, ragam lisan ini memerlukan orang kedua ataupun teman bicara tadi. Tidak mungkin Anda berbicara sendiri, disebutnya orang gila. Maka harus ada teman bicara. Lalu yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tadi bisa segala sesuatunya bahasa lisan Anda bisa tergantung situasi. Kalau situasinya jadi formal ya bahasanya formal. Kalau non formal ya non formal. Bisa juga kondisi. Kondisi Anda misalnya sedang lemah, misalnya bisa jadi ragam lisan Anda melemah, ataupun Anda sedang emosi, bisa jadi misalnya ragam lisan Anda itu meningkat tinggi karena emosi. Bisa juga tergantung ruang dan waktu. Misalnya ruangannya luas, ya pasti Anda harus menggunakan intonasi keras biar suara Anda terdengar. Ataupun waktunya di jam malam, gak mungkin Anda teriak-teriak bicara, karena bisa mengganggu misalnya tetangga ataupun orang lain yang sedang tidur. Itu bisa juga berdasarkan situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Lalu yang ketiga, tidak harus memperlihatkan unsur gramatikal. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Jadi tidak harus memetikkan unsur gramatikal. Artinya unsur-unsur misalnya penyusunan bahasa tersebut. Hanya saja misalnya perlu intonasi bagaimana langkah Anda dalam berbicara. Bagaimana naik turun Anda dalam berbicara. Lalu menggunakan bahasa tubuh. Bagaimana misalnya Anda ingin mengeluarkan bahasa lisan Anda menggunakan bahasa tubuh Anda sebagai salah satu pendukung dari bahasa lisan Anda. Misalnya Anda menggunakan satu dengan menunjukkan telunjuk itu menunjukkan satu, misalnya dua dan sebagainya. Itu kan hanya melakukan intonasi Anda saja dengan bahasa tubuh Anda. Lalu kemudian yang kedua, ragam tulis ini perbedaannya tidak memerlukan orang kedua untuk teman bicara. Jadi Anda bebas. Makanya ketika menulis itu banyak sekali Anda merenung sendiri. Tidak banyak orang lain. Ketika Anda menulis banyak lain justru tidak fokus dalam menulis. Lalu yang kedua, ini tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Anda bisa menulis di kondisi apapun. Anda bisa menulis di situasi apapun, orang ramai dan sebagainya, orang ataupun ruang tertentu, ruang tertutup, ruang terbuka, ataupun waktu tertentu, mau pagi, siang, malam. Anda bebas untuk menulis. Lalu yang ketiga, ini harus memperhatikan unsur-unsur gramatikal. Ini nanti ketika tulis ini berbeda dengan lisan. Kalau lisan tidak perlu memperhatikan unsur gramatikal. Kalau ragam tulis, ini harus memperhatikan unsur gramatikal, terutama misalnya penulisan ilmiah. Maka harus sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah. Lalu yang kedua, perbedaan ragam lisan dan tulisan pun, ini kalau ragam lisan ini berlangsung cepat. Sedangkan ragam tulis, kita langsung aja lihat perbedaannya, ini berlangsung lambat. Kalau lisan tadi biasanya cepat, orang misalnya ceramah tidak ada yang lebih dari 3 jam. Misalnya. 2 jam sudah beres. Sedangkan menulis, Anda menulis ceramah yang 3 jam tersebut bisa 3 hari. Karena tadi Anda harus mendengarkan terlebih dahulu, Anda harus menulis, sudah menulis Anda harus sesuaikan dengan tadi bagaimana bentuk penulisan sesuai dengan gramatikal, lalu mengedit, lalu mengeprint dan sebagainya. Maka ragam tulis berlangsung lebih lambat. Lalu kemudian sering dapat langsung tanpa alat bantu. Misalnya tanpa alat bantu bisa dapat terlaksana. Misalnya kalau tidak ada mic bisa tetap jalan. Asalkan misalnya Anda mempunyai lisan yang baik, misalnya Anda mempunyai suara
Nah, selain itu misalnya tidak tanpa alat bantu apapun. Beda misalnya dengan ragam tulis selalu memakai alat bantu. Minimal misalnya kertas dan pensil ataupun pulpen. Kalau sekarang misalnya bisa dengan handphone dan sebagainya. Tapi harus menggunakan alat bantu kalau penulis. Lalu yang keenam, ini kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketika bicara langsung dapat dikoreksi. Sedangkan dalam ragam tulis, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Misalnya Anda harus beres terlebih dahulu, baru ada misalnya nanti ada editing. Tahap editing lah misalnya untuk mengkoreksi. Dia tidak langsung dapat mengoreksi. Lalu yang tujuh, ini dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Misalnya, ini dapat dibantu dengan gerak tubuh. Misalnya Anda menggunakan kita harus semangat, maka harus dengan untuk membantu bagaimana proses penyampaian bisa dengan gerakan tubuh mengepak ataupun mimik wajah yang tadi ketika semangat wajah Anda itu yang menunjukkan kesemangatan. Ya, beda misalnya dengan ragam tulis. Ini tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh. Ya tadi Anda menulis tidak bang, misalnya Anda sedang marah, Anda bisa misalnya dengan pensil Anda dengan itu kan masih justru akan merobek kertas. Tadi, makanya tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik muka, hanya dapat dibantu dengan tadi tanda baca. Untuk tadi misalnya untuk menghela napas ada koma, untuk mengakhiri kalimat ada titik. Misalnya untuk tadi misalnya kata perarangan bisa bentuk tanda seru. Ataupun misalnya Anda ingin bertanya bisa bentuk dengan tanda tanya. Ingat, itu adalah beberapa perbedaan antara ragam lisan dengan ragam tulisan. Lalu kemudian dalam ragam lisan dan ragam bahasa tulis pun ini bisa dibedakan berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Misalnya bentuk kata ataupun tata bahasa dan struktur kalimat kosakata. Misalnya bahasa lisan ini misalnya Nia sedang baca surat kabar. Ari mau nulis surat. Sampai dengan saya akan tanyakan itu. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kata bahasa, bentuk bahasa, bahkan struktur dan kosakata bahasa dalam setiap tulisan yang Anda tulis. Misalnya Nia dan Ari ini menunjukkan seseorang. Misalnya tapi bisa diganti dengan kata mereka, dengan kata saya dan sebagainya. Itu adalah tata bahasa. Lalu yang kemudian ragam bahasa tulis itu banyak sekali ragamnya. Silakan nanti Anda cari saja bagaimana ragam. Misalnya salah satunya ragam tulisan yang formal, ataupun ragam tulisan ilmiah, ragam tulisan fiksi, non fiksi dan lain sebagainya. Itu adalah ragam tulisan dan silakan saya cari sendiri dan tulis di kolom komentar di bawah. Lalu kemudian ragam lisan dan tulis berdasarkan kosakata. Misalnya berdasarkan kosakata ragam lisan ini, misalnya Aryani bilang kalau kita harus belajar. Kita harus bikin karya tulis. Rasanya masih terlalu pagi buat saya. Pak, ini kan untuk menunjukkan rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Misalnya untuk menghela napas dengan koma. Ataupun misalnya kita harus bikin karya tulis. Misalnya ini untuk mengganti beberapa kata ganti, misalnya beberapa orang dengan kita. Ataupun misalnya untuk kata tunggal menunjukkan seseorang bisa langsung menyebutkan namanya Aryani. Sedangkan ragam tulis misalnya ini tidak ada kata kosakatanya. Kalau ragam tulisan. Lalu kemudian ada perbedaan antara ragam standar, non standar dan semi standar. Misalnya berdasarkan topik yang dibahas. Lalu kemudian misalnya topik yang dibahas ini pasti perbedaan antara standar, non standar dan semi standar. Misalnya kalau dalam yang standar itu misalnya yang formal, semi formal dan non formal. Ketika ingin dibahas formal maka hal-hal yang serius. Kalau semi formal misalnya serius tapi dibawakan dengan santai. Beda dengan misalnya yang non formal bisa kita topik yang dibahas itu topik-topik yang santai. Lalu yang kedua hubungan antar pembicara misalnya. Misalnya Anda berbicara dengan siapa? Kalau berbicara dengan lawan Anda yang lebih tua maka misalnya hubungan pembicara Anda pasti misalnya bahasanya sopan, bahasa baku dan sebagainya. Beda misalnya dengan teman sejawat Anda. Misalnya bahasa-bahasa yang lebih santai dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga mediumnya gunakannya. Bagaimana media yang digunakannya misalnya apakah menggunakan media lisan, apakah menggunakan media tulisan ataupun media lainnya misalnya dengan
in fokus, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bisa juga lingkungan. Bagaimana lingkungan itu bisa perbedaan antara yang standar, non standar, dan semi standar. Itu berpengaruh juga. Dan yang terakhir, situasi saat pembicaraan terjadi itu juga berpengaruh. Lalu ciri yang membedakannya pun ada nanti penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Lalu juga penggunaan kata tertentu, penggunaan imbuhan, penggunaan kata sambung, dan fungsi yang lengkap. Misalnya ini contoh konjugasi. Ibu mengatakan kita akan pergi besok. Ibu mengatakan bahwa kita akan pergi besok. Ya, tadi yang pertama ini ragam semi standar, lalu yang 1A ini merupakan ragam standar. Lalu kemudian ciri-ciri ragam bahasa resmi misalnya. Yang pertama itu menggunakan unsur gramatikan secara eksplisit dan konsisten. Jadi unsur gramatiknya dilakukan secara terbuka dan konsisten dari awal sampai akhir. Yang kedua menggunakan imbuhan secara lengkap. Me, ke, an, dan sebagainya. Yang ketiga menggunakan kata ganti resmi. Misalnya saya, kamu, kita, kalian, dan sebagainya. Yang keempat menggunakan kata baku. Tadi yang kelima menggunakan ejahan yang disempurnakan, dan yang terakhir menghindari unsur kedaerahan. Misalnya kalau orang Sunda gak pakai teh, mah, dan sebagainya. Maka ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari bahasa resmi yang tadi. Dan ciri ragam bahasa akrab menggunakan kalimat pendek dan didukung oleh bahasa nonverbal. Jadi kalau bahasa akrab itu kalimatnya kalimat pendek saja. Dan hi bro, sis, itu kan bro, brother, sis, sister. Itu adalah ciri-ciri ragam bahasa yang tidak resmi dan bahasa akrab serta bahasa resmi. Lalu berdasarkan bidang atau tema yang sedang dikomunikasikan, itu bisa berbagai ragamnya. Bisa bahasa ilmiah, hukum, bisnis, agama, sosial, kedokteran, sastra, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, bagaimana aplikasi bahasa lisan dan tulisan ini dalam kajian bahasa tablik? Ini ada dua. Yang pertama, ini bisa berbentuk komunikasi bi'ahsan qaul, yang bentuknya berupa tablik dan irsyad. Jadinya berupa tablik ceramah, misalnya berupa irsyad itu adalah berupa konseling, bimbingan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aplikasi bahasa perbuatan ataupun simbol. Anda tadi biasanya aplikasikan bahasa itu melalui simbolik. Misalnya bagaimana Anda itu, kita harus misalnya bersedekah, misalnya Anda dengan langsung memberi. Dan dalam takbir disamanya misalnya bi'ahsan amal. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, bagaimana fungsi bahasa dalam kegiatan tablik itu ada 4 fungsi. Yang pertama, bahasa itu sebagai fungsi pemersatu. Yang kedua, sebagai fungsi pemberian kekhasan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Dan keempat, kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang jelas. Kita bahas satu persatu. Fungsi pemersatu misalnya tadi, bahasa itu untuk pemersatu bagaimana ketika kalian dalam tablik. Kalau misalnya bahasa Sunda dipakai, berarti pemersatu bahwa tadi yang disampaikan madunya orang Sunda. Lalu misalnya pemberi kekhasan misalnya. Bahasa yang digunakan misalnya saya bahasanya bahasa yang santai. Itu bisa khas Anda, misalnya Anda tabliknya santai. Lalu kemudian kewibawaan misalnya. Itu bisa menjadi bahasa, itu bentuk kewibawaan Anda. Ketidakmahiran berbahasa bisa menurunkan kewibawaan Anda. Yang terakhir adalah kerangka acuan bagi pemakaian bahasa itu adalah norma dan kaidahnya yang jelas. Memakai norma dan kaidah yang jelas. Itu saja yang disampaikan pada slide ataupun video kali ini. Saya akhiri dengan astaghfirukum jami'an, sabran kamilan, aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.